Thanks udah klik video ini dan selamat datang di Anak Emak Channel. Oke, lo percaya nggak kalau ada orang yang bisa bertahan hidup lebih dari 2 bulan di tengah gunung es, tanpa makanan layak, tanpa tenda, dan tanpa tahu apakah mereka bakal diselamatkan atau enggak? Ini bukan cerita film atau drama fiksi, ini kisah nyata, dan gilanya lagi, yang bikin mereka selamat itu bukan tim penyelamat, tapi mereka sendiri. Dan bro, ada bagian dari cerita ini yang bertahun-tahun disembunyiin karena terlalu mengerikan buat dibicarain. Gue ceritain dari awal ya. Tanggal 13 Oktober 1972, sebuah pesawat angkut militer kecil jenis Fairchild FH-227D, sewaan tim rugby Old Christians Club dari Uruguay, terbang ke Santiago, Chile. Di dalamnya ada 45 orang, pemain rugby, pelatih, keluarga, dan awak pesawat. Mereka happy, rame-rame, penuh semangat buat tanding di Chile. Tapi cuaca Andes emang nggak bisa ditebak. Di tengah perjalanan, pesawat nyasar gara-gara cuaca badai dan kesalahan pilot yang ngira mereka udah deket tujuan. Ternyata belum. Pesawat nabrak punggungan gunung dan jatuh keras banget di ketinggian lebih dari 3.500 meter. Suhu di situ bisa minus belasan derajat. 12 orang langsung tewas di tempat. Sisanya luka parah, ada yang patah tulang, gegar otak, luka dalam, tapi mereka masih hidup, dan waktu itu mereka masih punya harapan. Hari pertama, mereka yakin bantuan bakal datang. Hari kedua, mulai lapar, tapi masih sabar. Hari ketiga, mulai gelisah karena makanan mulai habis. Hari ke-8, mimpi buruk dimulai. Pemerintah Uruguay ngumumin pencarian dihentikan. Artinya, dunia udah nganggap mereka semua mati. Dan mereka dengar pengumuman itu dari radio kecil yang masih nyala. Lo bayangin, lo luka-luka, kedinginan, nggak ada makanan, dan tahu kalau nggak ada yang bakal nyari lo lagi. Gila. Makanan terakhir mereka adalah coklat, wine, dan beberapa makanan ringan. Tapi itu habis dalam hitungan hari. Salju nggak bisa dimakan, tanaman nggak ada, hewan, jangankan hewan, jejak makhluk hidup aja nggak ada, cuma salju, batu, dan mayat teman sendiri. Sampai akhirnya keputusan paling mengerikan dalam hidup mereka harus diambil. Mereka makan mayat teman-teman mereka sendiri yang udah meninggal. Bukan karena nggak punya moral bro, tapi karena mereka pengen bertahan hidup. Awalnya semua nolak, jijik, trauma, dan merasa berdosa. Tapi waktu satu persatu mulai lemas dan sekarat, rasa jijik berubah jadi keputusasaan. Mereka mulai mengiris bagian kecil dari tubuh mayat yang udah beku, dan itu jadi sumber protein satu-satunya. Dan lo tahu apa yang bikin tambah miris? Mereka ngelakuin itu bukan sekali dua kali, tapi berhari-hari, berminggu-minggu. Tanggal 29 Oktober, longsoran salju besar menimpa reruntuhan pesawat, ngebunuh 8 orang lagi yang waktu itu berlindung di dalam. Sekarang, sisa yang hidup tinggal belasan. Waktu makin lama, mereka sadar kalau mau selamat, mereka harus cari bantuan sendiri, gak ada pilihan lain. Akhirnya, 2 dari mereka, Fernando Parado dan Roberto Canessa, memutuskan buat jalan kaki keluar dari neraka es itu. Cuma modal jaket seadanya, tanpa alat navigasi. Mereka jalan kaki lebih dari 60 km, naik turun gunung salju selama 10 hari. Dan di hari ke-10, mereka akhirnya ketemu petani Chile di lembah terpencil. Tanggal 20 Desember 1972, lebih dari 2 bulan setelah kecelakaan, tim penyelamat akhirnya datang ke lokasi jatuhnya pesawat. Yang berhasil diselamatkan cuma 16 orang. Dari 45 orang penumpang, cuma 16 yang bertahan hidup, dan semuanya karena usaha mereka sendiri. Tapi, ada sisi cerita yang baru terbuka bertahun-tahun kemudian. Orang-orang mikir cerita mereka cuma soal keajaiban dan tekad, tapi kenyataannya lebih gelap dari itu. Setelah kembali ke masyarakat, mereka nggak langsung diterima. Banyak yang ngejudge karena kanibalisme itu. Ada yang dicaci maki di media, dibilang dosa, dibilang biadab. Padahal mereka bertahan bukan karena egois, mereka bahkan punya aturan sendiri tentang siapa yang boleh dimakan. Cuma yang udah meninggal dan harus dengan rasa hormat. Ada survivor yang bilang, setiap kali makan, mereka berdoa dulu. Mereka bilang, kami makan bukan karena ingin, tapi karena terpaksa.
Mereka bahkan merasa roh teman-teman mereka merestui tindakan itu. Karena itu, satu-satunya cara supaya ada yang bisa keluar dan memberitahu dunia bahwa mereka masih hidup. Selama bertahun-tahun, banyak detail yang disimpan rapat-rapat. Salah satunya tentang bagaimana mereka bertahan secara mental. Gue baca salah satu survivor bilang, yang paling menyiksa bukan salju, bukan rasa lapar, tapi rasa bersalah dan ketakutan kehilangan akal sehat. Setiap malam, mereka tidur berimpitan, bukan cuma buat kehangatan, tapi buat jaga satu sama lain supaya gak ada yang bunuh diri. Dan satu hal yang bikin gue mikir lama, Fernando Parrado, yang akhirnya jadi salah satu penyintas paling terkenal, kehilangan ibu dan adik perempuannya di kecelakaan itu. Tapi dia tetap kuat. Dia bilang, satu-satunya hal yang bikin dia terus maju waktu menyeberangi pegunungan itu adalah bayangan wajah ayahnya yang menunggunya pulang. Bro, cerita ini tuh bener-bener kayak campuran antara film horor, dokumenter survival, dan drama kemanusiaan. Buat gue, ini bukan cuma soal bertahan hidup, ini soal apa arti manusia ketika semua hal yang kita anggap penting, makanan, etika, kenyamanan, dicabut dari hidup kita. Sekarang, tiap kali lo lihat gunung bersalju yang indah atau naik pesawat dan ngerasa aman, ingat, di balik semua itu, pernah ada orang-orang yang mengalami mimpi buruk selama 72 hari di atas sana. Dan mereka selamat, bukan karena mukjizat dari langit, tapi karena tekad, rasa sayang ke satu sama lain, dan keputusan-keputusan yang gak pernah mereka bayangkan bakal harus diambil dalam hidup. Lo bisa bayangin diri lo di posisi mereka? Kalau lo suka kisah kayak gini, yang dalam, nyata, dan menggugah, jangan lupa share ke temen lo. Dan kalau ada kisah sejarah lain yang lo penasaran banget pengen dibahas, drop aja di kolom komentar. Sampai ketemu di kisah berikutnya, bro.